Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Frederick Simanjuntak di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian serta pemahaman akan hukum pidana. Oleh sebab itu, kiranya teman-teman dapat menyimak video penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Baik, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu pengertian dari hukum pidana. Jadi, hukum pidana adalah keseluruhan atau himpunan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan yang dimasukkan ke dalam tindak pidana, serta hukuman apa yang dijatuhi kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, menurut Profesor Muel Jatno SH, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam satu negara yang mengadakan dasar-dasar dan tujuan-tujuan untuk yang pertama, menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilanggar dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana bukan mengadakan norma sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum pidana. Jadi sumber hukum pidana ini ada dua jenis, yaitu sumber hukum tertulis dan juga tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, hampir 74 tahun, kita itu memakai kitab undang-undang hukum pidana, yaitu warisan dari kolonial Hindia Belanda pada masa lampau. Nah, untuk sekarang ini, itu pemerintah berusaha untuk membuat RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, supaya negara kita mempunyai kitab undang-undang hukum pidana sendiri. Adapun sistematika kitab undang-undang hukum pidana saat ini ada 3 buku. Buku ke-1 tentang ketentuan umum, pasal 1 sampai 103 KUHP. Buku kedua tentang kejahatan, pasal 104 sampai pasal 488 KUHP. Buku ketiga tentang pelanggaran, pasal 489 sampai 569 KUHP. Ada juga beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang narkoba. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti terorisme. Lalu saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum pidana. Yang pertama itu adalah asas legalitas. Jadi asas legalitas ini adalah tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, atau lebih spesifiknya lagi dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi si terdakwa atau tertulis dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana terdapat kesalahan pada diri orang tersebut. Yang ketiga adalah asas teritorial, yang berarti ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah wilayah teritorial negara Republik Indonesia, atau lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal 2 KUHP. Yang keempat ada asas nasionalitas aktif. Jadi ini adalah ketentuan umum hukum pidana Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Nah, lebih spesifiknya lagi dalam pasal 5 KUHP. Yang kelima, asas nasionalitas pasif, yaitu ketentuan hukum pidana Indonesia yang berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam delik. Jadi delik adalah perbuatan yang dapat menerima penghukuman karena melawan undang-undang, atau bisa juga disebut sebagai tindak pidana. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 delik dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalkan dengan merampas jiwa orang lain dalam pasal 338 KUHP. Lalu disebabkan oleh kelalaian diri sendiri atau ketidakhati-hatian yang menyebabkan meninggalnya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas, atau lebih spesifiknya dalam pasal 359 KUHP. Yang kedua, menjalankan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.
misalkan tindak pencurian atau penipuan, dan juga tidak melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan menurut undang-undang, misalkan tidak melaporkan akan adanya komplotan yang ingin melakukan suatu kejahatan. Yang ketiga, kejahatan atau dalam buku 2 KUHP. Nah, ini merupakan perbuatan yang tercela terlepas dari ada atau tidaknya dalam larangan undang-undang. Karena itu ini juga disebut sebagai delik hukum. Yang keempat, pelanggaran atau dalam buku ketiga KUHP, yaitu perbuatan yang dianggap salah karena adanya larangan dalam undang-undang. Oleh sebab itu ini disebut juga sebagai delik undang-undang. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pidana. Jadi macam-macam pidana ini sudah diatur dalam pasal 10 KUHP, yang dimana dalam pasal 10 tersebut tercantum hukuman-hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melanggar kitab undang-undang hukum pidana. Nah, berikut ini saya akan memberikan dari berbagai hukuman-hukuman tersebut. Yang pertama, hukuman-hukuman pokok. Jadi hukuman-hukuman pokok ini juga dibagi ke beberapa jenis. Yang ke satu, hukuman mati. Jadi hukuman mati ini merupakan hukuman yang langsung menghilangkan nyawa seseorang. Nah, di beberapa negara hukuman ini sudah dihilangkan, misalkan di Belanda gitu kan. Nah, tapi di Indonesia hukuman ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Namun hukuman ini juga mengandung banyak pro dan kontra di Indonesia. Yang kedua, ada hukuman penjara. Jadi hukuman penjara ini dibagi atas dua juga, yaitu hukuman penjara sementara dan juga penjara seumur hidup. Nah, kalau sementara ini minimalnya 1 tahun dan maksimalnya 20 tahun. Nah, kalau penjara seumur hidup ya tentu sampai akhir hayat. Ya tergantung bagaimana jenis kejahatan yang dilakukannya. Yang ketiga, hukuman kurungan. Jadi hukuman kurungan ini tidak seberat seperti hukuman penjara, karena yang dilakukannya adalah kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran-pelanggaran yang tergolong ringan. Yang keempat, hukuman denda. Dalam hal ini terpidana bebas memilih antara denda atau kurungan. Nah, jika memilih kurungan, maka kurungan maksimum adalah 6 bulan. Yang kelima, hukuman tutupan. Jadi hukuman tutupan ini merupakan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara oleh KUHP. Nah, hukuman tutupan ini juga merupakan penambahan ke dalam KUHP dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 mengenai hukuman tutupan. Setelah hukuman pokok tadi, ada hukuman tambahan. Jadi hukuman tambahan ini juga disertakan dengan hukuman pokok tadi. Jadi ibaratnya hukuman itu jadi double atau lebih begitu. Nah, hukuman tambahan ini dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu atau penyitaan barang-barang tertentu dan juga pengumuman keputusan hakim. Baiklah, demikian video penjelasan yang bisa saya bawakan. Kiranya bermanfaat dan dapat juga dimengerti. Di video berikutnya saya akan membahas mengenai hukum perdata. Untuk itu, supaya teman-teman tidak ketinggalan video tersebut, ada baiknya teman-teman mengklik subscribe dan juga like. Jangan lupa hidupkan notif atau loncengnya supaya ketika saya mengupload video tersebut, teman-teman tidak ketinggalan. Baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.